Baik, kita mulai saja Ibu-Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamun ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Alhamdulillah pada malam hari ini saya ingin sekali berbagi sharing mengenai masalah hipertensi atau yang kita kenal dengan tekanan darah tinggi dan bagaimana komplikasinya. Kita lihat ya pada slide pertama ini, ternyata hampir 30% yaitu 29% orang dewasa di Indonesia bahkan di dunia itu mengalami hipertensi. Jadi kalau kita lihat sekarang dan tahun 2025 nggak jauh lagi ya, cuma beda ya 2 tahun lagi, hampir 30% penduduk dunia akan mengalami darah tinggi. Sebetulnya apa saja penyebab darah tinggi sehingga bisa menyebabkan orang datang berobat, ada yang komplikasi, ada yang meninggal, ada yang stroke ya. Ternyata penyebabnya ada dua, yaitu pertama primer atau esensial, yaitu langsung dari sananya gitu. Jadi memang dari turunan ada ya, sehingga bila tidak dijaga gaya hidup yang baik, maka dia akan timbul di kemudian hari. Itu namanya primer atau esensial. Atau yang kedua, karena penyakit lain atau obat-obatan sehingga terjadi darah tinggi. Misalnya, pasien mengalami penyakit ginjal kronik atau gagal ginjal, maka karena ada gangguan ginjal sehingga terjadilah tekanan darah tinggi. Atau ada stenosis arteri renalis, yaitu penyempitan di pembuluh darah arteri ginjal sehingga bisa menyebabkan darah tinggi. Atau ada obat-obatan tertentu, misalnya pil KB ya, sehingga ada orang tertentu yang menyebabkan darah tinggi. Nah, itu kita sebut dengan sekunder. Pengobatannya adalah kita mengatasi penyakit dasarnya dulu sehingga pada akhirnya nantinya akan menurunkan tensi. Itu kalau yang sekunder. Bagaimana kita menilai orang ini hipertensi atau tidak? Nah, itu berdasarkan klasifikasi tekanan darah yang kita ambil dari ESG atau ESH Hypertension Guidelines. Jadi ada protokolnya ya Ibu ya. Jadi pertama misalnya gini, kita lihat ya kalau tekanan darahnya nih yang atas di bawah 120 dan di bawahnya di bawah 80 berarti kita sebut dengan tekanan darah yang optimal. Tapi kalau normal tinggi atau normal dulu ya, normal itu antara 120 sampai 129 dan atau yang di bawahnya 80 sampai 84. Kemudian normal tinggi yaitu 130 sampai 139 dan atau di bawahnya atau diastoliknya antara 85 dengan 89. Nah, jadi yang disebut dengan darah tinggi itu adalah ditegakkan bila tekanan darah atas atau sistoliknya sama dengan 140 mm Hg atau di atas 140 dan atau tekanan darah diastolik atau di bawahnya sama dengan atau lebih dari 90 mm Hg pada pengukuran di klinik atau fasilitas layanan kesehatan. Nah, hipertensi ternyata dibagi-bagi lagi, ada derajat 1, derajat 2, dan derajat 3. Semakin tinggi derajatnya, semakin besar angkanya berarti semakin berat. Misalnya ya, derajat 1 itu tekanan darah sistoliknya antara 140 sampai 159, sedangkan diastoliknya antara 90 sampai 99. Sedangkan hipertensi derajat 2 yaitu tekanan darah sistoliknya antara 160 sampai 179 atau yang diastoliknya antara 100 sampai 109. Sedangkan hipertensi derajat 3 yang paling tinggi adalah di mana tekanan darah sistoliknya lebih atau sama dengan 180 dan atau di bawahnya atau diastoliknya lebih atau sama dengan 110. Sedangkan yang disebut dengan hipertensi sistolik terisolasi, ya ini banyak pada orang tua ya, di mana tekanan darah di atasnya atau sistoliknya lebih dari 140, tapi diastoliknya di bawah 90. Kira-kira apa ya kepentingannya kita mau tahu, oh ini derajat 1, derajat 2, derajat 3, ini menentukan sikap kita dalam menghadapi pasien dengan derajat hipertensi. Semakin tinggi derajatnya berarti kewaspadaan kita harus semakin besar.
Nah, jadi pemeriksaan ini sebaiknya dilakukan berulang-ulang, jangan cuma sekali, sehingga memastikan, oh betul ini darah tinggi, sehingga konsekuensinya harus berobat rutin minimal tiap bulan ke fasilitas kesehatan. Misalnya ibu-ibu ya, kalau tekanan darahnya 130, bawahnya 90, apakah dia Iya. hipertensi? Hipertensi nggak, Bu? Kalau dia 130, bawahnya 90, hipertensi nggak? Menurut kriteria ini, Bu Rahma. Enggak kali. Berarti hipertensi, karena bawahnya sudah di atas atau 10. sama dengan 90. Contoh lagi, Hmm. kalau tekanan darah seorang itu 120/90, apakah dia hipertensi? 120/90, hipertensi nggak? Kalau menurut definisi ini berarti dia hipertensi karena di bawahnya masih tinggi yaitu 90. Tinggi. Sekarang kita balik lagi. Kalau tekanan darahnya 140/70, tinggi nggak? Tinggi. Tinggi karena tekanan darah sistoliknya sama dengan atau lebih dari 140. Walaupun di bawahnya per 70 ya. Itulah kira-kira batasan dari hipertensi atau tekanan darah tinggi. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan bagaimana cara mengukur tekanan darah. Kita lihat ya, tekanan darah yang pemeriksaan tekanan darah yang tidak baik maka akan mempengaruhi hasil ya. Jadi bagaimana kita mengukur? Pertama-tama nih, ya, pertama-tama kita harus mempersiapkan pasien istirahat dulu kurang lebih 10 menit. Boleh rebahan, boleh duduk. Jadi tidak boleh begitu pasien datang habis berjalan atau setelah makan besar ya, atau setelah merokok, minum kopi, itu kita lakukan tensi. Biasanya tidak akurat. Nah, jadi pertama Iya. itu ya harus tekanan darahnya ini dulu, tekanan darahnya betul-betul persiapannya matang. Tadi apa Bu? Tidak boleh makan dulu, jangan langsung minum, jangan langsung berjalan, jangan langsung habis makan, istirahat dulu. Dan kalau kita masih penuh, buang air kecilnya sebaiknya buang dulu buang air kecilnya sehingga kandung kemihnya menjadi kosong. Nah, kemudian lakukanlah pemeriksaan seperti ini ya. Jadi ini yang baiknya adalah mejanya Istirahat seperti dulu. ini, mejanya seperti ini, lalu duduknya Mm-mm. seperti ini tegak dan kakinya tidak menjuntai tapi menapak Iya. menapak di bawah ya, menapak di bawah. Kemudian kita lihat di sini sejajar ya, tangannya di atas. Kemudian ini cuff-nya itu seperti ini ya. Ketidaksesuaian pemeriksaan ini, misalnya kaki tidak menapak, tangan dan punggung tidak bersandar, akan terbaca tinggi sehingga dapat menyebabkan persiapan obat hipertensi yang tidak perlu atau bahaya pada pasien. Nah, Iya. sebaiknya ya, ibu-ibu, tekanan darahnya ini dilakukan jadi 3 jari di atas siku ya, cuff yang paling bawahnya itu gimana Bu? 3 jari ya. Lalu Iya. menyentuh kulit jangan menyentuh baju idealnya ya. Kemudian longgarkan 1 jari di dalam cuff-nya sehingga nanti begitu ditekan tidak langsung sakit ya, seperti itu. Nah, ini adalah target tekanan darah yang dianjurkan. Pada pasien yang misalnya hipertensi saja, tidak ada kelainan diabetes, tidak ada kelainan jantung, diharapkan pada usia yang 18 sampai 65 tahun targetnya adalah 130 atau di bawah 140 ya. Sedangkan yang orang tua memang pada usia di atas 80 targetnya lebih tinggi sedikit, 130 sampai 139. Intinya target kita adalah di bawah 140/90. Nah, bagaimana dengan komplikasi darah tinggi? Komplikasi darah tinggi itu ada banyak ya. Pertama, misalnya matanya terkena retinopati atau kelainan retina, ada kelainan jantung, kelainan otak atau stroke, gangguan ginjal, dan pembuluh darah kita juga terjadi kerusakan. Itu yang dikhawatirkan kalau pasien terkena hipertensi. Nah, kalau kita lihat ya, pasien yang dengan hipertensi ini kadang-kadang suka nantinya akan jadi diabetes juga ya. Nah, ini harus dihati-hati. Ini adalah faktor resiko pasien-pasien yang mempunyai sakit jantung. Salah satunya adalah darah tinggi. Jadi kenapa hipertensi harus dikendalikan agar dia tidak berkembang menjadi penyakit jantung.
selain hipertensi ada lagi nih yang beresiko, misalnya diabetes, kegemukan, merokok, kolesterol. Nah, ini semua berdampak pada kelainan jantung. Kalau pasien kena darah tinggi, sebaiknya kita menganjurkan untuk berobat ke vaskes atau ke rumah sakit, terutama ke poli dalam. Mengapa? Karena kita harus melihat ada nggak komplikasi atau kelainan organ yang dihadapi oleh pasien ya. Hmm. Misalnya seperti ini. Kalau pasien hipertensi nih Bu ya, Bapak ya. Pertama Ya. kita harus rekam jantung, ya, rekam Hmm. jantung. Kenapa harus direkam jantung? Supaya kita melihat ada nggak Sholat dulu. pelebaran dari katup jantungnya, ya, bilik jantungnya. Ini terlihat dari penilaian EKG. Kemudian ada nggak protein dalam urinnya. Jadi kita periksa urinnya langsung ya, begitu pasien datang diperiksa, lihat kencingnya tuh ada nggak albumin atau protein. Kemudian yang ketiga, kita anjurkan untuk pemeriksaan mata, namanya funduskopi. Sehingga kita dapat mendeteksi kelainan retina akibat hipertensi. Terutama pada pasien yang hipertensinya derajat 2 dan 3 yang tinggi sekali. Nah, jadi kalau udah ada pasien yang ada di sekitar kita yang mempunyai darah tinggi, sebaiknya jangan dibiarkan saja, tapi langsung berobat supaya nantinya akan dirujuk ya, mudah-mudahan dapat dirujuk ke rumah sakit untuk ada pemeriksaan seperti ini. Nah, obat-obat yang kita gunakan ya untuk menurunkan tekanan darah itu macam-macam ya. Tapi yang paling penting adalah modifikasi gaya hidup. Maksudnya apa? Yaitu gaya hidup sehat. Ya, nanti akan saya jelaskan apa saja gaya hidup sehat. Lalu rendah garam, kalau bisa garamnya cuma setengah sendok teh sehari atau maksimal kira-kira 5 sampai 6 gram per hari. Lalu minumlah obat-obat teratur. Nah, kadang-kadang pasien itu hanya minum obat sewaktu aja atau cuma sebentar. Karena dianggap, udah tensi udah turun nih, berarti udah dong, udah nggak usah minum obat darah tinggi lagi. Nah, itu Iya. keliru. Karena, ya, kenapa? Karena obat darah tinggi itu kerjanya kan 24 jam. Jadi kalau satu hari terkontrol, ketika obat sudah bekerja 24 jam, kalau kita tidak di kalau kita tidak diteruskan lagi obatnya, maka nanti akan tinggi lagi, sehingga minum obatnya harus rutin seumur hidup. Nanti tinggal dokternya yang akan menurunkan yang menentukan apakah dosisnya diturunkan, atau mungkin dilanjutkan, atau mungkin dikombinasi dengan obat-obatan yang lain. Nah, ini adalah contoh-contoh obat yang kita lihat ya. Yang pertama misalnya amlodipin, ada kandesartan, ramipril, kaptopril, metildopa, klonidin, bisoprolol, dan lain-lain. Jadi bisa saja pasien minumnya hanya amlodipin, hanya kandesartan 1 kali sehari, atau hanya ramipril saja, atau bisa juga kombinasi antara amlodipin misalnya malam, kandesartannya pagi, atau kombinasi 3 obat, misalnya amlodipin, kandesartan, klonidin, dan seterusnya. Jadi tergantung derajatnya ya, dan keperluannya yang ditentukan oleh dokternya. Nah, sebaiknya pasien mempunyai tensimeter di rumah sehingga kita bisa mencatat tekanan darah secara teratur. Lakukanlah pencatatan secara rutin. Misalnya, kalau pagi hari kita lakukan 3 kali berturut-turut selang 2 menit. Misalnya yang pertama, Senin ya, 20 Agustus misalnya nih. Kita cek nih, ternyata tensinya 140 per 80. Lalu nanti kita ulangi lagi selang 2 menit, ternyata turun 135 per 75. Ulang lagi 2 menit lagi, ternyata turun 120 per 70. Nah, lalu dirata-ratakan. Yang tambah atas dibagi 3, yang bawah tambah bawah tambah bagi 3. Nah, itulah sesungguhnya rata-rata tensi kita misalnya di pagi hari. Lalu mau tidur, kalau bisa juga dibiasakan untuk melakukan pemeriksaan tekanan darah dan dicatat seperti tadi. Sehingga nanti ketika kontrol ke dokternya akan membawa buku catatan yang sudah ditulis, kalau bisa syukur-syukur tiap hari atau paling tidak seminggu 2 kali secara rutin, nanti akan dilihat polanya. Oh, yang atas kok yang malam lebih tinggi, yang pagi lebih tinggi, sehingga nanti dosis obatnya akan disesuaikan. Nah, kira-kira bahan makanan apa saja yang bisa menyebabkan tekanan darah menjadi tinggi? Yaitu makanan yang mengandung tinggi natrium atau garam. Atau bahasa Inggrisnya bisa salt, natrium, sodium ya. Nah, ada apa saja? Pertama misalnya yang asin-asin yaitu telur asin,
ikan asin, ya, lalu keju, kerupuk, kecap, mie instan. Nah, terutama adalah bumbunya dari mie instan tersebut yang banyak sekali mengandung vetchin atau MSG. Lalu makanan dalam kaleng, di mana situ ada pengawet yang biasanya adalah sodium ya. Lalu ada bumbu penyedap vetchin, kornet, tauco, petis, dan sebagainya. Juga garam dapur. Walaupun ibu punya garam Himalaya, itu juga termasuk garam yang juga berpotensi menyebabkan tensi semakin naik. Walaupun Himalaya tetap juga diperlakukan sama dengan garam-garam lain, harus rendah atau kira-kira setengah sendok teh ya untuk konsumsi minimal sehari sekali, minimal sehari 24 jam itu cuma setengah sendok teh atau 5 gram atau 6 gram. Nah, jadi kunci dari pasien dengan hipertensi adalah lakukan gaya hidup sehat ya, kemudian makan yang hindarilah makanan yang banyak mengandung garam dan rutin check up, paling tidak minimal sebulan sekali ke rumah sakit atau ke klinik. Nah, jadi sampai sini dulu kira-kira ya tentang penyakit hipertensi. Oke, Ibu kita lanjutkan lagi ya. Tadi kita sudah sama-sama mendengar atau menjelaskan bahwa darah tinggi itu harus harus melakukan namanya modifikasi gaya hidup atau hidup sehat. Nah, apa itu hidup sehat? Hidup sehat itu sebetulnya pertama, minum yang cukup, dua, mempunyai hygiene yang baik ya, kebersihan badan, lingkungan. Kemudian selalu berpikir positif, senang, nggak boleh stres. Lalu makan diet yang seimbang, jangan konsumsi obat sembarangan. Kemudian rajin kontrol atau medical check up, cek kesehatan rutinnya, tidak merokok, alkohol, apalagi narkoba. Lalu olahraga teratur, istirahat dan tidur yang cukup ya. Itulah yang namanya modifikasi gaya hidup atau hidup sehat. Jadi obat bukan segala-galanya, tapi yang segala-galanya yang penting sekali adalah gaya hidup sehat ditambah dengan minum obat secara teratur. Nah, yang pertama, bagaimana kita minum air yang cukup. Minum air yang cukup itu kebutuhannya kalau untuk orang dewasa adalah kira-kira pada wanita 7 gelas atau 8 gelas. Kalau laki-laki biasanya 2 liter atau 2,5 liter per hari. Tergantung berat badan ya. Kalau berat badannya 60 cukup 2 liter. Kadang-kadang kalau lebih bolehlah 2,5 liter. Kemudian pada usia anak-anak ini juga akan lebih disesuaikan lagi. Kalau untuk anak usia 4 sampai 6 tahun cukup 6 gelas. Kalau anak 7 sampai 12 tahun 7 gelas ya. Kalau lebih di atas 12 tahun, maka hampir sama dengan orang dewasa yaitu 8 gelas sehari. Sedangkan pada ibu hamil minum air putih adalah ditambah lagi dari 8 gelas tambah 1 gelas lagi kurang lebih 9 gelas. Sedangkan pada ibu menyusui karena nanti akan memberikan ASI yang cukup, harus cukup ASINya, maka harus ditambah lagi kira-kira 3 gelas ya. Sedangkan pada usia lanjut di mana komposisi lemak lebih banyak daripada air ya, maka lebih turun lagi. Jadi tidak sama dengan orang dewasa yaitu kurang lebih 6 gelas atau cukup 1,5 liter per hari. Kira-kira urin yang kira-kira baik atau terhidrasi dengan baik ya, tidak kurang cairan adalah yang warna kuning muda ini. Ya, ini namanya cukup cairan. Sedangkan yang kurang cairan itu warnanya agak pekat. Sedangkan yang parah itu warnanya lebih coklat lagi. Nah, ibu-ibu bisa lihat nanti di misalnya di mall ya, di toiletnya itu ada gambaran seperti ini sehingga nanti ketika kita buang air kecil kita harus melihat di bawah apakah warna urin kita ini ada yang beda nggak? Bagus nggak? Terhidrasi dengan baik apa enggak? Atau warnanya mungkin merah. Nah, tapi kalau kita lagi haid itu wajar ya. Tapi kalau kita Iya. lagi nggak haid, kalau kita lagi nggak haid ya jangan harusnya warna jangan merah ya, tapi cukup warnanya kuning seperti ini ya. Nah, kemudian yang kedua tadi kita harus minum yang cukup, yang kedua adalah menjaga pola makan. Makanlah makanan yang bergizi yaitu yang seimbang, mengandung vitamin, mineral, serat, protein dan antioksidan. Antioksidan itu adalah makanan yang mengandung antioksidan itu adalah makanan-makanan seperti buah-buahan, sayur yang bisa menetralisir racun-racun atau radikal bebas yang ada dalam tubuh kita. Sehingga nantinya kita menjadi kuatlah daya tahan tubuh kita sehingga tidak gampang terkena penyakit ya. Nah, kira-kira apa saja yang harus kita lakukan? Kalau ibu kebayang ya ini ada piring.
piring ini nanti, nah seperti ini, piring itu nanti kita bagi menjadi 3 bagian. Sepertiganya adalah karbohidrat, misalnya nasi putih ya, lalu sepertiganya adalah sayur, lalu sepertiganya dibagi 2, yaitu setengahnya adalah buah-buahan dan setengah lagi adalah lauknya, misalnya ikan, ayam, tahu ya, seperti itu. Nah, ini adalah makanan yang dianjurkan 2 kali makan, misalnya makan siang dan makan malam. Nah, seperti ini ya. Jadi ini karbohidrat, boleh misalnya, mau kentang, boleh. Mau misalnya ubi, boleh. Singkong, apa saja. Jagung, jadi nggak harus nasi. Bisa nasi merah, bisa jagung, pokoknya karbohidrat. Roti gandum itu juga boleh, pengganti nasi putih. Lalu sepertiganya sayur-sayur ya, seperti itu. Kira-kira seperti ini ya gambaran dari isi piringku yang dianjurkan oleh ahli gizi. Nah, makanlah 3 kali makan, makan pagi, makan siang, makan malam, dan minimal 2 snack atau 3 kali snack di antara 2 makan. Misalnya sarapan jam 6 atau jam 7, lalu nanti snack jam 9, lalu jam 12 makan siang, kemudian jam 4 atau jam setengah 4 makan snack sore, lalu makan nasinya misalnya jam yang malam ya, jam 6 atau jam 7, lalu nanti mau tidur boleh snack kecil. Nah, kira-kira seperti itu untuk makanan sehari-hari. Apa saja sumber gizi yang harus kita makan itu kalau bisa variasi, jangan satu yang sama. Misalnya karbohidrat tadi ya, boleh ketan hitam matang, roti gandum, mie ya, mie yang asli jangan mie instan kalau bisa ya, mie telur misalnya, biskuit itu boleh. Lalu sumber protein hewani boleh bervariasi, misalnya dari ikan, ya, dari sapi, dari daging ayam dan sebagainya. Kemudian dari nabati ya, misalnya tahu, lamtoro biji jagung muda, kacang kapri, tempe, kacang merah, oncom, dan sebagainya. Ini juga baik ya. Nah, apa saja sumber makanan yang mengandung vitamin-vitamin? Kita lihat ya, misalnya vitamin A, ini bagus sekali untuk menjaga imunitas ya. Adanya di mana aja? Oh, ternyata ada di hati, baik itu hati ayam, hati sapi, ada di kuning telur. Jadi ibu-ibu jangan memusuhi telur ya, baik kuningnya maupun putihnya. Ternyata telur itu bagus sekali karena mengandung sumber vitamin A ya. Kemudian ada buah-buahan yang warnanya kuning oranye, sayuran warna gelap. Jadi kayak bayam, kangkung, singkong, itu termasuk banyak vitamin A-nya. Jadi jangan dimusuhi, difitnah kalau makan sayur hijau jadi bikin asam urat atau sakit lututnya, itu keliru ya. Jadi purin dalam sayur hijau itu sedikit. Jadi justru yang banyak mengandung purin tinggi yang membuat asam urat tinggi adalah di daging-dagingan yang warna daging-daging sapi atau daging-daging, eee, binatang ya, binatang yang kaki 4 ya, misalnya apa, kerbau, sapi, kambing ya, lalu jeroan, seafood, goreng-gorengan itulah yang mengandung purin tinggi yang bisa menyebabkan asam urat kita tinggi ya. Kemudian vitamin C penting sekali. Nah, apa aja yang terdapat dalam vitamin C itu? Yaitu buah-buahan. Terutama yang warnanya oranye ya, kemerahan misalnya ada pepaya, jeruk, mangga, rambutan dan sebagainya. Sedangkan vitamin D ini ada di mana? Minyak ikan, hati, kuning telur. Jadi kuning telur juga ada vitamin D-nya. Ya, termasuk sinar matahari yang kita jemur ya. Lalu ada vitamin E. Ada di mana aja? Yaitu di minyak bunga matahari, minyak kanola, minyak kacang, minyak jagung, minyak zaitun dan margarin ya. Tapi ingat margarin jangan dipakai untuk menggoreng ya, karena minyak transnya menjadi tinggi. Kemudian zinc atau seng itu bagus untuk memproduksi antibodi dan enzim-enzim dalam tubuh kita. Sumbernya ada di ikan, daging, kuning telur, hati, kerang dan sebagainya ya. Mungkin pada orang tua usia-usia di atas 45 tahun mungkin dagingnya jangan terlalu banyak ya. Mudah-mudahan bisa ditahan-tahan cuma 1 jempol aja misalnya ya, atau 500 gram dalam seminggu itu yang dianjurkan ya, supaya kita terhindar dari penyakit-penyakit yang tidak menular ya. Kemudian ada vitamin B6, vitamin B12, folat, ini juga banyak ada di mana aja, di kacang-kacangan, ada di 12 ada di ati, telur, ikan, nah dan sebagainya. Jadi ibu-ibu nanti bisa membaca ya slide ini. Nah, diusahakan ibu-ibu, baik itu keluarga, anak-anak ya, itu jangan memusuhi telur dan sayur ya. Telur itu nggak bikin bisulan, sayur tidak bikin asam urat ya. Jadi
Kalau bisa dibiasakan keluarga kita makanlah telur dan ikan setiap hari, ya. Ini bagus sekali terutama untuk anak-anak di bawah 5 tahun dan anak-anak di bawah 2 tahun sehingga terjadi, percepatan tinggi badan, mencegah stunting. Nah, makanlah banyak-banyak makanan yang real food, yang segar gitu ya, segar, tidak banyak diolah ya, tidak junk food, sehingga vitamin dan mineralnya masih bagus, seperti itu. Nah, ini adalah sumber dari, minyak atau, makanan minyak yang tidak jenuh ya, yang banyak mengandung omega 3 ya. Misalnya flaxseed, chia seed ya, salmon, walnut, kemudian ada canola oil, alpukat, dan seterusnya. Ini bagus sekali untuk menjaga asupan minyak yang baik dalam tubuh kita. Karena penting juga kita makan lemak, tapi cara lemak yang tidak jenuh yang sangat baik untuk melarutkan vitamin A, D, E, dan K ya. Seperti itu. Nah, kemudian Ibu-ibu, bagusnya untuk supaya gaya hidup kita sehat, hitunglah berat badan ideal kita. Berat badan ideal itu adalah tinggi badan dikurangi 100. Misalnya tinggi badannya 150, berarti berat badan idealnya adalah 100 dikurangi 150 dikurangi 100 yaitu 50. Itu namanya berat badan ideal. Nah, kalau misalnya kenyataannya saya 60 misalnya, berarti kurang lebih kelebihan 10 kilo. Dianjurkan untuk menurunkan berat badan secara bertahap, misalnya 1 kilo per bulan ya, setengah kilo per bulan itu lebih baik daripada buru-buru langsung turun 4-5 kilo, itu kurang bagus ya. Sebaiknya bertahap, jadi ada adaptasi. Kemudian hitunglah kebutuhan kalori. Kebutuhan kalori sehari berapa? Yaitu kalau laki-laki 30 kilokalori kali berat badan ideal, kalau perempuan berat badan ideal dikali 25. Misalnya tadi berat badan idealnya 50, berarti 50 kali 25 misalnya 1250 atau kita genapkan 1500 ya. Nah, kemudian dianjurkan juga untuk mengkonsumsi gula hanya maksimal itu 4 sendok makan per hari atau 50 gram karbohidrat per hari. Kalau lebih bagus lagi ada 25 gram karbohidrat per hari ya. Kemudian minyak kalau bisa hanya 5 sendok makan per hari. Kalau kita mau goreng, mau menggunakan minyak, cukuplah 5 sendok makan per hari. Lalu garam hanya boleh 1 sendok teh atau 5 sampai 6 gram per hari. Kalau ada darah tinggi sebaiknya dikurangi lagi kira-kira setengah sendok teh. Nah, kemudian Ibu-ibu nih, kita lihat ya, cara mengukur kita kegemukan apa enggak ya. Itu dengan cara mengukur indeks massa tubuh atau IMT. Yaitu caranya berat badannya dalam kilogram, kemudian dibagi tinggi badan dikali tinggi badan. Tinggi badan kuadrat dalam sentimeter. Kita hitung nih, ternyata kita ceritanya gadis ini nih. Wah, ternyata dia IMT-nya 28. Nah, berarti 28 itu kita bilang obesitas. Ya, karena lebih dari 27. Lalu kita hitung juga lingkar perut kita. Kalau lingkar perut itu paling bagus itu laki-laki tidak lebih dari 90 cm dan perempuan tidak lebih dari 80 cm. Kalau misalnya lebih dari 80 cm berarti kita bilang ini lingkar perutnya tinggi ya. Seperti itu. Nah, kita lihat ya kategorinya. Kalau misalnya normal itu antara 18,5 sampai 22,9 atau 23 ya. Ya maksimal 25 deh itu masih bisa ditoleransi. Tapi kalau lebih dari 25 ya kita bilang ya kalau antara 25 itu kalau lebih dari antara 27 sampai 29 kita bilang obes 1 ya. Ada yang mengatakan 25 sampai 29 obes 1, kalau lebih dari 30 namanya obesitas 2. Nah, coba ibu-ibu kita lihat ya, hitung kalori. Hindari makan gula dan lemak yang berlebihan supaya kita tidak bertambah berat badan yang nantinya bakal menjadi sumber penyakit. Kita lihat nih, misalnya satu burger ini ternyata 790 kalori. Padahal kita tadi hitung-hitungannya misalnya 1.500 kalori ya, atau 2.000 kalori misalnya. Ternyata dengan makan satu burger ini sudah hampir 800 gram ya. 800 kalori ya, bukan gram, 800 kalori. Kemudian ternyata kalau kita makan donat sudah 470 kalori. Nah, kadang-kadang kan kita makan donat, nanti makan lagi burger, nanti makan lagi nasi goreng ya. Akhirnya lama-lama dihitung-hitung bisa 3.000 kalori per hari. Nah, itu yang bahaya. Kenapa nggak boleh banyak-banyak kalorinya? Dikhawatirkan nantinya tidak ada keseimbangan antara jadi menumpuk antara pemasukan
tapi pengeluarannya kurang, antara masuk dengan keluar kalorinya itu berkurang, tidak seimbang. Kita banyak makan tapi nggak pernah olahraga, ya, sehingga akhirnya menumpuklah lemak di perut kita, di hati, di pankreas, di pembuluh darah, ya, sehingga nantinya mengganggu kesehatan secara umum pasien itu atau kita, ya. Nah, kemudian rajin-rajinlah membaca label makanan. Misalnya ini contoh ya, mohon maaf ya, ini contoh saja. Anggaplah ini Snickers bar 250 kalori ya. Ternyata tinggi ya Bu, 250 kalori ya, makan satu imut-imut begini ternyata tinggi kalorinya. Lalu kita lihat kandungan gulanya ternyata 27 gram gula. Nah, ini setara dengan kurang lebih berapa nih? 7 sendok makan gula ternyata. Jadi sudah melebihi jatah satu hari yang hanya boleh 4 ya tadi ya. Yang hanya boleh berapa Bu tadi Bu? Nah, hanya boleh gula 4 sendok makan. Ternyata kalau kita makan Snickers bars, ternyata 7 ya, 7 sendok makan gula. Berarti sangat tinggi. Lalu lihat kandungan garamnya, ini ya, salt ya. Ternyata sudah 4,5 gram. Berarti sudah hampir memenuhi jatah yang harusnya 5 gram atau 6 gram per hari ya. Tanpa kita sadari ternyata kita menumpuk garam, gula ya, dan lemak setiap harinya. Nah itu ya, jadi pertama kita minum yang cukup, 2 makanlah gizi seimbang. Yang ketiga gaya hidup sehat adalah berjemur matahari. Kapan baiknya kita berjemur matahari? Yaitu antara jam 7 sampai jam 11. Katanya dia bagus juga bilang antara jam 9 sampai jam 10 cukup 20 sampai 25 menit saja, minimal 3 kali seminggu ya. Nah, kemudian sebelum kita keluar untuk berjemur, kalau yang pakai kerudung nggak perlu buka jilbab, cukup muka dan telapak tangan ya, sampai siku boleh, karena ternyata di situ banyak mengandung sel reseptor penerima vitamin D yang Allah sudah berikan kepada perempuan ya. Nah, begitu pun laki-laki nggak perlu semua badan dibuka, cukup pakai kaos ya, punggung terbuka itu boleh ya. Dan cukup 25 menit untuk orang matang ya. Nah, kemudian sebelum kita keluar sebaiknya kita menggunakan tabir surya atau sunscreen. Lakukanlah pemakaiannya itu 30 menit sebelum keluar. Ya, jadi biar meresap. Seperti itu ya. Nah, ini tadi ya, hindari bahan makanan yang tinggi natrium, obat-obat yang tidak perlu ya. Nah, yang kelima yang paling penting juga adalah olahraga secara teratur. Nah, olahraga yang membuat daya tahan tubuh kita bagus adalah kuncinya adalah intensitas sedang, teratur, minimal 30 menit ya. Atau paling baik lagi 3 kali per minggu selang-seling, misalnya Senin, Rabu, Sabtu ya misal. Jadi ada waktu jeda untuk istirahat. Nah, lakukanlah kegiatan misalnya kalau kita usia menjelang 50 ya, pelan-pelan aja jangan kompetitif, misalnya jalan kaki, bersepeda, sepeda statis, yoga, berenang ya, dan kegiatan low impact lainnya. Nah, ini sangat bagus supaya nanti daya tahan tubuh kita menjadi baik. Artinya apa? Dengan kita olahraga, oksigen itu akan disalurkan dari ujung rambut sampai ujung kaki ya. Nah, ini kita lewati aja. Latihan fisik atau olahraga yang baik itu adalah yang baik sesuai dengan kondisi ya, mampu laksana. Benar ada pemanasan, ada pelatihan inti, ada pendinginan. Ya, lalu terukur ya. Nanti cara mengukurnya gimana nih? Maksimal itu tidak boleh melebihi denyut nadinya ya. Denyut nadi yang kita hitung ini tidak lebih dari 220 dikurangi usia. Ya, misalnya kita usianya eh, misalnya 20 misalnya ya, berarti kan denyut nadi maksimalnya 220 dikurangi 20 yaitu 200. Jadi ketika kita ukur, nadinya itu paling tinggi hanya boleh 200, tidak boleh melebihi 200. Kalau lebih tinggi dari 200 misalnya ya, berarti harus diturunkan intensitas olahraganya supaya tidak meningkat lagi nadinya. Kemudian teratur, lakukanlah 3 kali atau 4 kali seminggu ya, supaya rutin. Lebih baik lagi nanti otot-ototnya untuk bekerja dengan baik. Ya, kira-kira seperti itu ya. Nah, jangan lakukan ini merokok ya. Baik itu merokok dengan pipa ataupun dengan langsung itu juga sama-sama merugikan. Kenapa sih dokter suka menyarankan tidak boleh merokok? Karena dapat meningkatkan risiko terkena kanker paru-paru, tenggorokan, penyakit jantung, stroke, penyakit ginjal. Pada wanita sering sekali menderita penyakit kanker payudara, kanker leher rahim ya,
kanker nasofaring itu yang paling kita khawatirkan. Lalu kulit lebih cepat menua. Bau rokok pada baju, rambut, nafas itu juga tidak enak ya. Dan gigi menjadi kuning. Yang paling tidak enak juga menurunkan libido ya. Pada hubungan suami itu jadi tidak baik. Oke, nah kemudian tidur yang cukup. Tidur yang cukup itu kurang lebih 7-8 jam sehari, minimal 6 jam sehari ya. Boleh nih misalnya kita malam cuma 5 jam, boleh Bapak Ibu 1 jam sebelum zuhur atau sore hari ya. Dibalas 1 jamnya ditambahkan di siang hari ya. Janganlah begadang karena begadang itu menurunkan daya sel-sel otak kita menjadi lelah ya. Sel-sel yang lainnya itu juga baik sehingga dianjurkan tidak begadang. Nah, kemudian kelolalah stres ya dengan cara lakukan hobi yang positif, berpikir positif, tawakal ya dan sebagainya. Nah, ini terakhir dari saya. Sebelum ini ya ada yang namanya vaksinasi. Vaksinasi ini penting sekali ya. Jadi nggak cuma untuk anak-anak tapi untuk orang dewasa itu vaksinasi penting ya. Misalnya vaksinasi hepatitis B untuk mencegah penularan virus hepatitis B. Karena hepatitis B itu sangat eh, menyebabkan ya sangat tinggi kejadiannya menyebabkan kanker hati dan juga sirosis hepatis. Hatinya menjadi mengkerut ya. Lalu COVID kemarin kita sudah lakukan. Influenza, kanker leher rahim. Kanker leher rahim penting sekali karena penyebab kanker leher rahim adalah virus HPV, Human Papilloma Virus. Lakukanlah kalau ibu punya dana ya setahun, enggak setahun, jadi seumur hidup 3 kali, bulan pertama, bulan kedua, dan loncat bulan ke-6 ya. Kemudian banyak lagi yang lain, pneumonia misalnya, ya tipes itu ada vaksinasinya. Nah, kira-kira itu ya. Dan terakhir, ada 5 resep husnul khotimah supaya kita meninggalnya suatu saat nanti kita dipanggil oleh Allah. Kita siap ya dengan meninggal dengan yang baik. Pertama, terbiasa menikmati kalimat tauhid ya untuk yang muslim. Lalu bersangka baik kepada Tuhan, kepada Allah. Memilih amal kehidupan yang diridhoi Tuhan, diridhoi Allah ya. Lalu berkumpul bersama orang-orang yang baik. Memperbanyak doa agar diberikan meninggalnya husnul khotimah.